kunaon? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua yang ada di Nusantara ya, penggiat porang. Tepat hari ini hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 ya. Oke sahabat, ini sebatas informasi. Harga per hari ini semakin membaik ya. Dari mulai 4.500 di pabrik, sekarang sudah 5.000, 5.500 ya. Dan berpotensi naik terus sampai 5.700 ya, mudah-mudahan bisa tembus di angka 6.000 ya sahabat ya. Oke. Tapi ada yang akan saya sampaikan ya sahabat ya. Kita sampaikan ikhlas lah, ikhlas lillahi ta'ala ya. Tidak didasari rasa benci, tidak didasari rasa iri ya. Tidak didasari keburukan lah ya. Kita lakukan untuk kebaikan kita semua ya. Dan jadi di porang ini siklusnya harus kita pahami ya. Kita sudah alami setiap tahunnya ya. Kadang memprediksi barang susah, kadang membludak ya. Begitu harga turun, barang kembali susah lagi. Nggak ada lah, maksudnya kiriman ke pabrik agak sedikit ya. Di sini yang harus kita pahami sama-sama semua sahabat. Terutama ini untuk petani dan pengepul-pengepul yang ada di kampung seperti saya ini ya. Pengepul kecil lah. Jadi ketika harga bagus itu kan berbondong-bondong lagi ke pabrik, dan ini kadang harga bagus ini kan kita harus bisa memprediksi bertahan berapa lama, apakah lanjut naik terus, apakah sebatas hanya beberapa waktu saja, setelah itu banyak lagi pabrik mendapatkan barang, antrian penuh lagi dan harga turun anjlok lagi ya. Dan ini yang harus kita waspadai sahabat. Ya namanya kita usaha, namanya kita berdagang, jelaslah kita pasti mencari untung ya. Kita nggak munafik, kita nggak butuh orang ya. Maksud kami, orang ini nggak bisa dimakan ya. Yang kita butuhkan itu lebihnya, untungnya ya. Kita nggak mencari ruginya gitu. Nah jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita kan ketahui barang yang ada di Pulau Jawa ini udah menipis, tapi kan kita nggak tahu barang yang ada di NTT, NTB apakah masih banyak, barang yang ada di Bali, mungkin barang yang ada di Sumatera ya gitu. Jadi begitu harga bagus lagi, nah barang-barang dari luar pulau, mungkin dari NTT, NTB, dari Bali udah mendarat lagi ke Perak, barang yang dari Pulau Sumatera termasuk dari Aceh, Palembang, Medan, Lampung mendarat ke Merak, masuk lagi ke pabrikan, pabrik penuh, harga anjlok lagi. Ini yang harus diperhatikan. Maka dari itu ketika harga bagus, semua petani harus sat-sat ya. Jadi supaya jangan sampai kita bongkar 1 sampai 1 minggu, ketika sudah selesai bongkar siap kirim, harga sudah turun. Dan itu yang harus kita waspadai ya. Terutama misalkan pengepul-pengepul yang ada di kampung ya. Misalkan ngumpulin barang dari 1 ton, 2 ton sampai 8 ton, ternyata harga udah anjlok. Nah, pembelian kita misalkan sama dengan harga penjualan, itu pasti rugi. Apalagi harga penjualan di bawah harga pembelian kita ke petani, itu pasti lebih rugi lagi. Dan ini kita informasikan secara ikhlas lillahi ta'ala ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan hal-hal yang baik lah. Jadi ini yang harus dipahami sahabat ya, siklus di porang ini. Jadi kadang kita prediksi kita kadang salah ya. Barang susah ya 2024 ternyata banyak gitu. Barang banyak kadang susah, dan itulah porang ya. Jadi siklusnya benar-benar kadang membingungkan gitu sahabat. Nah jadi
harga per hari ini bisa nyampe 5.500, besok 5.600, 5.700 ya. Tapi kan kita juga harus waspada ketika banyak kiriman ke pabrikan dari berbagai penjuru, berbagai daerah, berbagai pelosok, berpotensi pabrik mendapatkan barang banyak lagi penuh dan antrian truk masih bisa kita lihat lagi dan harga pasti anjlok lagi, sahabat. Dan ke para petani, misalkan udah kira-kira ada untung, ada lebih, harga yang cukup, silahkan dibongkar. Jangan dilambat-lambatkan lagi, kecuali misalkan mau dibongkarnya nanti bulan 6, bulan 7 nggak apa-apa. Tapi kira-kira kita udah niat bongkar, langsung bongkar aja, jangan lama-lama. Dan ini sering terjadi ya, ketika kita memberikan harga, misalkan contoh kita beri harga 4.500 bongkar. Dan nanti kan pasti ada cekcok ketika lama membongkar. Ketika sudah selesai bongkar harga turun kan, pengepul nggak mau rugi, petani pun nggak mau diturunkan harga. Dan di sini jelas harus ada komitmen, harus ada persetujuan, baik itu estimasi waktu dan sebagainya. Kecuali pengepul kayak saya ya, udah risiko ditanggung kan, kita nggak ada tuntutan kemana-mana lagi ya. Misalkan ada yang 1 karung dikumpulkan, ada yang 1 ton dikumpulkan, 3 ton dikumpulkan. Misalkan pabrik anjlok, tutup ya, paling kita larinya di Rajang ya, di chip gitu. Dan itu ya sahabat, sebatas intermezzo lah, sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita ya. Ya mungkin yang untung banyak, cuman tidak sedikit juga yang mengalami kerugian ya. Kita tidak menyebutkan siapa-siapanya, mungkin aja ya, namanya bisnis ada untung ada rugi, ada yang untung banyak, ada juga yang rugi banyak. Mungkin nilainya cukup fantastis ya, dari mulai 1 juta rugi, mungkin sampai 10 juta rugi, mungkin sampai puluhan juta rugi, atau mungkin sampai ratusan juta rugi ya, karena harga yang fluktuatif itu. Kalau harga fluktuatifnya naik terus ya itu mah vitamin, tapi harga fluktuatifnya misalkan turun, misalkan pembelian kita pas dijual sama atau pembelian kita lebih tinggi dari harga penjualan kita, itu pasti jelas rugi ya sahabat ya. Nah, kita berbicara ini ikhlas lillahi ta'ala karena demi kebaikan ya sahabat ya. Jadi silahkan, untuk masalah jual mah bebas mau kemana aja ya, kita enggak melarang, suka-suka lah gitu ya. Saya orangnya bebas ya, rezeki itu enggak ketukar, kita berikhtiar mencari rezeki buat makan, dan Allah yang maha pemberi rezeki gitu ya. Dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan sesuatu yang maksimal ya. Apa yang kita kerjakan maksimal mendapatkan sesuatu yang baik gitu. Nah itu sahabat ya, untuk semua. Dan tetap harus kita waspadai siklusnya, misalkan setiap hari ini per minggu ini naik terus, banyak lagi kiriman ke pabrik, misalkan pabrik berpotensi overload. Nah ini juga harus hati-hati ya, supaya tidak ada kekisruhan, kecekcokan dari mulai petani sampai ke pengepul, juga sampai ke supplier. Oke, untuk saat ini kita tetap mencari barang, mengumpulkan barang, jangankan pabrik overload ya. Maksud kami, jangankan pabrik lagi lancar, pabrik sudah overload pun kita tetap mengumpulkan barang, menerima barang, dan tidak pernah menolak barang ya, selama harga itu masuk gitu. Makanya jangan aneh, misalkan pabrik overload dibuang ke sini harganya murah, ya itu mah tidak perlu dijelaskan lagi. Harga pabrik overload ya udah murah, dijual ke saya pasti lebih murah gitu. Misalkan pabrik lagi lancar ya, saya pun harga tetap bersaing ya. Kita terbuka. Misalkan harga pabrik 5.500, Bu, Pak Tani, Bu Tani, oh ini Pak supplier, saya jual misalkan ke pabrik ini 5.500. Berapa sih harga pantasnya misalkan saya beli gitu. Saya misalkan menanggung ongkos truk, misalkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, atau dari Jawa Barat ke Jawa Barat lagi berapa, pecahkan sama-sama gitu. Kalau saya beli barang terlalu murah ya kita nggak akan dapat barang, kasihan juga petani. Dan emang mau petani dibeli harga murah ketika lancar, dan ketika misalkan kita beli harga terlalu tinggi nggak ada untung ya, saya pun dapat apa, nggak akan dapat apa-apa. Jadi kita bijaknya di
pecahkan sama-sama yang wajar ya gitu. Oke sahabat, terima kasih, semoga sehat selalu petani porang, penggiat porang, para supplier bakul yang ada di seluruh Nusantara ini, dan mudah-mudahan kita tetap bersabar ya menghadapi siklus porang yang berubah-ubah, harga yang berubah-ubah ya, setiap kondisi keadaan yang berubah-ubah ya, dan itu emang harus kita pahami ya sahabat ya. Dan tetap untuk para petani harus punya keputusan ya, misalkan harga bagus langsung jual, apalagi yang partai-partai besar yang misalkan skala 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar, itu kalau sampai selesai kan nggak mungkin selesai dalam jangka waktu 2 sampai 5 hari, pasti lama ya gitu sahabat. Itu yang harus kita pahami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru proses bongkar Mas Agus, baru proses bongkar. Ini masalahnya baru dapat tempat karena gudang overload barang semua, lihat penuh full, nggak ada tempat sama sekali. Ini kita aja dicari-cariin tempat supaya bisa bongkar. Dipastikan hari Senin harga turun lagi Mas Agus. Terima kasih. Laporan selesai.